Saya Iwan Hartadi Wibawa, Manajer PT Perkebunan Nusantara 8. Holding Perkebunan Nusantara PT PEN 3 bersama seluruh insan PT PEN Group mempunyai visi mewujudkan PT PN menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik. PT PN menjalankan serangkaian kebijakan dan langkah strategis. Di antaranya ada 3 langkah strategis utama. Yang pertama, optimalisasi portofolio dan operational excellence. Yang kedua, commercial excellence dan ekspansi hilir. Serta yang ketiga, optimalisasi aset dan kemitraan strategis. Operational excellence akan terus diakselerasi bersamaan dengan percepatan program transformasi EBITDA yang sasarannya adalah mensejajarkan parameter rasio COGS to sales dan SG&A to sales sejajar best practice industri perkebunan. Restrukturisasi organisasi, penguatan kultur, dan kapabilitas SDM akan dipacu untuk memastikan sustainability perusahaan, sehingga akan lebih terjaga di kemudian hari dengan terwujudnya kultur planters yang kuat dan SDM yang berdaya saing. PT PEN 8 sebagai salah satu anak perusahaan holding perkebunan diharapkan dapat melakukan transformasi bisnisnya, terutama menghadapi tantangan bisnis di era VUCA ini. Untuk itu, PT PEN 8 membagi dalam 3 fase untuk mendukung transformasi bisnisnya. Ke-1, fase penyelamatan berupa peninjauan komoditi secara selektif dan perbaikan pengelolaan komoditi yang efektif dan efisien. Kedua, fase penyihatan yang fokus pada pengelolaan bisnis potensial perusahaan. Ketiga, fase pertumbuhan. Dalam fase ini, PT PEN 8 mendorong aktivitas bisnis komoditi melalui operational excellence dan transformasi bisnis melalui optimalisasi aset serta kemitraan strategis. Transformasi bisnis berupa pengembangan agrowisata, pengembangan kawasan industri, serta bisnis komoditi non-reguler seperti pengembangan wolong tea atau Chinese tea diharapkan dapat membawa PT PEN 8 menyikapi tantangan bisnis di era VUCA ini. Untuk mencapai transformasi bisnis yang sudah menjadi suatu keharusan perusahaan yang ingin sustainable di era VUCA ini, dibutuhkan pemimpin dengan kemampuan mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin perubahan secara berkelanjutan dengan menciptakan kebutuhan perlunya perubahan atau transformasi tersebut, dan secara konsisten juga mengkomunikasikan alasan dan manfaat perubahan tersebut. Serta yang tidak perlu dilupakan adalah memimpin proses perubahan tersebut dengan menunjukkan upaya yang konsisten untuk menjadi panutan dan selalu mendorong berbagai pihak untuk berubah. Kompetensi lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam era VUCA ini adalah kemampuan mengajak orang lain dan menciptakan lingkungan kerja yang terus melakukan upaya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. Kompetensi lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan membangun strategi, struktur, dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas perusahaan. Dalam era digital ini, seorang pemimpin harus punya kompetensi untuk mengarahkan, memimpin, serta mengevaluasi proses transformasi digital perusahaan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki perusahaan, yaitu dengan cara menetapkan kebijakan pemanfaatan teknologi digital sebagai keunggulan kompetitif dan memastikan implementasinya dalam perusahaan. Memastikan pemanfaatan secara maksimal teknologi digital dalam penyusunan strategi bisnis dan pengambilan keputusan bisnis dengan menetapkan dan mengaplikasikan teknologi digital dalam proses bisnis setelah pelaksanaan pekerjaan. Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan nilai dan citra perusahaan serta memperluas pasar.
serta mengajak orang lain untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai situasi bisnis. Kompetensi lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang bersifat menyeluruh atau holistik dan lengkap atau komprehensif untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Kompetensi lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah dalam hal mengeksekusi kebijakan, yaitu dengan kemampuan menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi menjadi rencana kerja dan memastikan pelaksananya pekerjaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam era globalisasi ini, seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan dan tren bisnis global dari berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan politik internasional. Dalam menghadapi pelanggan, seorang pemimpin harus punya kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, serta memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan tercapainya tuntutan dan harapan pelanggan. Kompetensi selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholders untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan, yaitu dengan cara mengidentifikasi pihak-pihak dari berbagai industri yang dapat menjadi mitra strategis potensial yang dapat mendukung pencapaian sasaran perusahaan, serta menyusun dan menjalin kerjasama strategis melalui langkah-langkah sistematis untuk dapat merealisasikan terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kapasitas usaha dan pasar. Kompetensi terakhir yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan, yaitu dengan cara melakukan langkah-langkah yang sistematis dan terukur untuk membuat orang lain memiliki pemahaman positif akan keberagaman dalam organisasi, serta memanfaatkan keberagaman sebagai nilai tambah dalam menyusun strategi dan menetapkan kebijakan untuk mencapai sasaran. Apabila 10 kompetensi tersebut dimiliki oleh seorang pemimpin di PTPN, maka proses transformasi akan bisa dilakukan dengan baik. Bersama meraih juara.